Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita 9 April hari Rabu mau jam 9 pagi per saat ini gue record. Dan tiba-tiba ada spike tinggi, yap, ya karena gue udah memprediksi kalau misalnya hari ini akan ada pergerakan di pagi hari, terutama di jam China ini, di jam Asia lebih tepatnya. Ya, kenapa jam China? Karena memang hanya China yang punya uang banyak gitu kasarnya untuk bisa mempergerakan gold ya. Seperti biasa mereka masih nyetok emas ya di jam setengah 9 sampai jam 10 mungkin akan bisa tembus sampai ke 320 resisten pertama atau 38 ini. Tapi intinya ini trennya masih bearish ya, masih belum tembus. Jadi kita akan masih pantau. Dan kenapa gua agak telat dikit karena gua masih menunggu memang news untuk di jam setengah 9 biasanya ada pergerakan, maka gue nunggu di saat ini. Oke, lalu kita baca newsnya terlebih dahulu di Forex Factory mana ya? Nih. Nah, di Forex Factory sebenarnya ada news gold tapi tipis ya di NZD sama JPY nanti jam 1 sama jam 9 pagi ini. Tapi ini pergerakannya mungkin hanya sekitar 10 dolaran. Jadi hari ini dari pagi sampai siang malahan kita lebih baik follow the trend karena ada news-news besar ya. Selebihnya mungkin dari jam 2 atau jam 3-an sampai jam 6, jam 7 malam baru akan menjadi area sideways. Namun kita akan lihat sideways biasa atau sideways bearish atau malah sidewaysnya sudah membalikan gitu ya ke new ATH selanjutnya. Oke, mari kita lihat di news geopolitik. Ya kemarin ada yang nanya juga di grup Telegram kita, Bang kok tumben Bitcoin dengan emas lagi jalannya searah gitu ya. Nah kali ini newsnya sedang barbar ya. Sri Mulyani pun heran tak pakai ilmu ekonomi lagi nih, tarifnya Donald Trump ini udah aneh banget aneh lah gitu ya. Jadi udah nggak bisa diprediksi lagi karena memang ini pertama kalinya dalam sejarah mungkin perang dagang ya. Ya, tarifnya Donald Trump ini pengaruhnya gede banget ya. Dan news yang baru saja terjadi itu adalah Trump menaikkan di Yahoo ini ya. Trump menaikkan harga lagi China ya, sekarang 104% pajaknya. Jadi China kemarin akhirnya ngumumin kalau pajaknya itu kalau nggak salah mau 50% ke US gitu kan. Diadu lagi gitu ya. Diupdate lagi sama Trump. Ini update nih ya. Real time nih ya. Masih live nih. Ya, real time. Jadi ya perang dagang masih terjadi. So akan cukup barbar. Lalu bagaimana dengan Bitcoin? Ya Bitcoin nasib lah ya. Namun sebelumnya kemarin kenapa Bitcoin dan emas bisa bersatu ya? Candlenya kurang lebih sama. Karena saat ini investor itu dihadapkan sama pilihan kalian mau invest di USD dalam bentuk dolar. Dalam artian kalau misalnya investnya di USD berarti bisa juga beli saham-sahamnya US. Atau pilihnya emas atau kripto. Kripto ini sedang apa ya istilahnya aset yang beresiko. Untuk orang-orang yang suka barbar, orang-orang yang ingin beresiko tinggi, investnya di Bitcoin. Sedangkan untuk orang-orang yang ingin lebih safe itu di emas. Makanya kemarin-kemarin jauh lebih cenderung sama pergerakannya emas dengan Bitcoin. Ya, karena uangnya nih saat ini nih para investor habis narik duit gitu kasar ya kan dari emas pun dari 3.100-an ya. 3160-an kalau nggak salah, 3162. Udah turun $100 lebih. Ya. Jadi ini investor nih pada kemana nih ya kan? Nah, ternyata semuanya tuh pada hold, pada nunggu mau invest kemana lagi dan apakah ke US? Ternyata US malah ngajakin perang ke China. So, besar kemungkinan ini pagi bakalan terbang, malamnya akan turun. Kemungkinan besar. Ya, karena China pengen bikin USD melemah kan? Berarti kan beli emas. Gitu. Emasnya digedein, USD melemah, malam Amerika jual emas. Kemungkinan mungkin Bitcoin akan naik, mungkin. Ya. Tapi tetap pantau di bagian area support dan resistance selalu. Ya. Bitcoin sudah menyentuh area support sudah 2 kali. Ini ada kemungkinan bakalan terjun lagi ke bawah. Ya, ini udah pembentukan juga untuk Bitcoin ya. Untuk updatean sekilas aja untuk Bitcoin, namun untuk emasnya kita lihat area resisten dan supportnya itu di 38 untuk Fibonacci sama 2980
ya. Ternyata benar 2980 dia terpantul kembali dan di 3038 kemungkinan akan tertahan pada hari ini kalau tidak ada news tambahan, ditambah lagi nanti jam 9 sama jam 1 nanti newsnya ya. Cuman areanya sudah naik berarti dari 3001 ke 3038 ini tunggu penutupan di jam 9 sama 10 sih. Kalau 9.10-nya ini di area sini kemungkinan penutupan hari ini ada di 3001 sampai 3038. Jadi ada kemungkinan sudah kembali akan naik ke atas jika penutupan jam 9 jam 10-nya ada di candle-nya di daerah sini ya. Tapi setidaknya ini sudah kembali rebound ya. Kalau yang seperti ini besar kemungkinan akan kembali ke daerah atas ya. Setidaknya di 3000-an dulu. Sembari menunggu news besar lainnya, mungkin geopolitik ini masih live ya. Jadi masih ada besar kemungkinan untuk ada news-news tambahan yang bisa membuat gold barbar. Jadi selalu jaga money management kalian. Taking profit atau SL harus selalu dipasang. Itu saja. Salam cuan.